Assalamualaikum. نستعينه ونستغفره اللهم صل على ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku saudariku al-muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb kita, pencipta kita, yang telah memberikan kepada kita seluruh nikmat yang kita rasakan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semua itu adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Sadar atau tidak sadar, tak ada yang punya kita satupun. Semua anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tanpa terkecuali, organ tubuh kita bukanlah milik kita, tapi itu adalah milik Allah. Kita hanya hak guna, hak pakai. Pemilik sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, ketika Allah menginginkan sesuatu pada anggota tubuh itu, kita tak akan mampu untuk menghalanginya, karena kita hanya memakainya. Pemilik sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Demikian juga dengan alam semesta, langit dan bumi, dan apapun yang ada di dalamnya. Semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tak ada yang milik manusia satupun. Yang menyadari bahwa semua ini milik Allah, akan mudah baginya untuk patuh dan taat kepada Allah. Namun manusia yang merasa ini milik dia
berat baginya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika akan berinfak, berasa itu harta milik dia, kenapa harus diberikan kepada orang lain? Namun ketika dia benar-benar merasakan ini milik Allah yang Allah titipkan kepadaku, yang Allah amanahkan kepadaku, dan Allah yang memberikan amanah itu memerintahkan aku untuk menginfakkannya, maka ringan baginya untuk berinfak. Oleh karena itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran mengatakan itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ars, milik Allah seluruh langit dan seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Semoga kita hidup menjadi seorang hamba yang selalu merasakan bahwa kita dan semua yang kita miliki, bahkan alam semesta ini milik Allah, sehingga Allah mudahkan bagi kita ketaatan kepadanya. Dan sungguh ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita sangatlah sedikit dibanding apa yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita. Kalaulah ada kita diberikan pekerjaan ringan dengan gaji yang sangat besar, kalaulah ada kita diberikan pekerjaan yang sangat ringan dengan gaji yang sangat besar, maka kita akan takjub kepada kebaikan orang yang memberi gaji besar untuk pekerjaan ringan itu. Silahkan ambil ilustrasi apapun, semisal menyiram bunga 5 kali sehari dan semalam, lalu diberi gaji 50 juta sebulan misalnya, atau 100 juta sebulan. Kerjaannya apa? Nyiram bunga 5 kali sehari dan semalam. Kalau kita bisa mengilustrasikan itu, maka sesungguhnya kewajiban yang Allah berikan kepada kita lebih sedikit daripada itu, dan apa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada itu. Tak bisa dibandingkan sebenarnya dari sedikitnya kita dengan banyaknya anugerah yang kita terima dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilustrasi tadi. Dan kita akan merasa takjub kepada orang yang mau memberi gaji 100 juta untuk pekerjaan seringan itu. Itulah Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Dan kalau pekerjaan itu kita lakukan dengan baik dan benar, pekerjaannya pekerjaan ringan, kita lakukan dengan baik dan benar, Allah janjikan lagi surga yang tak ada bandingnya dengan nikmat di dunia. Tak ada bandingnya dengan nikmat di dunia. Bayangkan, sudahlah pekerjaannya ringan, hanya nyiram bunga. Kalau dilakukan dengan baik dan benar, dijanjikan lagi sesuatu yang jauh lebih besar daripada gajinya itu. Kira-kira berhak enggak orang itu mengatakan, saya sudah siram bunga, mana janjimu yang sangat besar itu? Kira-kira berhak enggak? Secara manusiawi, logika manusia, berhak enggak manusia mengatakan, saya siram bunga 5 kali sehari dan semalam loh, mana janji besar itu? Misalnya dijanjikan istana besar dengan seluruh kenikmatannya, penuh pembantu, penuh emas di dalamnya. Berhak enggak orang yang cuma siram bunga 5 kali sehari dan semalam nagih janji itu? Tidak berhak sebenarnya secara logika. Kerjaan kamu terlalu kerdil untuk janji itu. Namun Allah yang maha pengasih dan penyayang, maha pemberi yang telah menyiapkannya. Secara kepantasan, gak pantas. Terima gaji yang 100 juta dengan nyiram bunga aja gak pantas. Gak cocok antara yang dia terima dengan yang dia kerjakan. Kemudian ada janji besar lagi, istana dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya, dengan segala pembantu, pelayan yang ada di dalamnya. Nggak pantas. Oleh karena itu Rasul mengatakan,
orang tidak dapat surga karena amalnya. Karena amalnya itu nggak pantas untuk nikmat sehebat itu, nggak cocok. Namun karena Allah pengasih dan penyayang memberikan. Anugerah surga karunia Allah. Bukan murni karena kita beramal soleh. Karena amal soleh kita sebenarnya dengan nikmat yang kita terima di dunia sudah terlalu jauh bedanya. Apalagi dengan nikmat yang ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap Allah bicara surga di dalam Al-Quran, Allah selalu mengatakan fadlan minallah. Ini anugerah Allah untuk kalian. Ini anugerah Allah tabaraka wa ta'ala untuk kalian. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kematian, semua manusia tahu, hal yang takkan bisa dihindari. Suatu hal yang pasti. Bagaimanapun lari darinya, kematian itu pasti menghampirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Pasti akan mendatangi kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang tidak gaib, yang gaib dan yang tampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dia memberitahu kepada kalian apa yang kalian amalkan. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Pada dasarnya tak ada manusia yang mengingkari kematian. Pada dasarnya tak ada manusia yang mengingkari kematian. Semua yakin akan adanya kematian. Karena kematian itu sesuatu yang nampak jelas di hadapan mata manusia. Maka tidak peduli muslim, tidak muslim, orang kota, orang desa, orang berpendidikan tinggi atau orang yang berpendidikan yang sangat minim, semua yakin akan adanya kematian. Karena kematian nampak jelas di depan mata mereka. Namun yang banyak diingkari oleh manusia adalah apa yang terjadi setelah kematian. Yang banyak tidak mendapatkan taufik adalah untuk mengetahui setelah kematian ini apa. Kenapa? Karena itu tidak bisa dideteksi oleh alat. Tidak bisa dilihat oleh panca indera. Dan tidak bisa dideteksi oleh alat. Karena alat akan berbicara tentang zahir kehidupan dunia. Dan apa yang ada setelah kematian sudah masuk di dalam alam gaib. Dan sesuatu yang ada di alam gaib tidak bisa kita dapatkan kecuali dapat informasi dari yang maha tahu yang gaib. Karena manusia secara fitrah tidak akan tahu yang gaib. Manusia yang benar, manusia yang standar, dia tidak tahu yang gaib. Dia tidak tahu apa? Yang gaib. Kalau ada orang menyatakan bahwa dia tahu yang gaib, itu sudah nggak fitrah lagi itu manusianya. Bukan manusia normal lagi itu sudah. Kalau dia menyatakan dia tahu yang gaib, termasuk yang mengatakan saya bisa nampak makhluk-makhluk gaib. Saya bisa nampak makhluk-makhluk gaib. Mungkin dalam pembicaraan kita atau di dalam kehidupan kita mendengar orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata kita dari makhluk-makhluk apa? Makhluk-makhluk halus. Ada atau tidak? Ini manusia tidak lagi normal.
Karena manusia yang normal tak nampak yang gaib itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kabilahnya, dia dan sukunya, yaitu jin, iblis dan sukunya, melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Inilah dia manusia normal, tak bisa melihat makhluk halus. Kalau ada orang yang bisa melihat makhluk halus, itu nggak normal lagi manusianya. Dan manusia yang tidak normal, menurut bapak dan ibu, kelebihan atau kekurangan. Manusia itu tidak lagi normal, karena normalnya manusia tak bisa melihat. Sekarang dia bisa melihat. Ini nggak normal lagi. Ini bukan lagi kodrat manusia, sudah di luar kodrat manusia. Sebagian orang mengatakan ini kelebihan, yang benar ini kekurangan. Kenapa? Udah nggak normal. Sudah nggak normal. Yang benar itu kan yang normal. Maka seluruh yang gaib tak akan bisa kita dapatkan ilmunya, pengetahuannya tentang itu, kecuali kalau kita diberitahu oleh yang maha tahu yang gaib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan ada terjadi setelah kematian, itu hanya bisa didapatkan melalui wahyu. Hanya bisa didapatkan melalui wahyu. Tak bisa dari selain itu. Wahyu ada dua. Imma datang dari Al-Quran, atau datang dari hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, ahlu sunnah tidak menerima informasi yang gaib. Camkan ini sebagai akidah kita yang paling kuat, akidah kita yang sangat kuat dan kokoh di dalam hati kita, tanpa ada keterangan di dalam Al-Quran, tanpa ada keterangan dari hadis Nabi SAW, apapun tentang yang gaib saya tak terima. Kalau kita punya akidah ini, selamat dari banyak tipu muslihat manusia. Selamat dari berita-berita dusta. Selamat dari aksi tipu menipu yang dilakukan manusia kepada manusia lain. Kenapa dia tidak terima yang gaib? Cerita tentang yang gaib, apapun yang berhubungan dengan yang gaib dia tidak terima, kecuali ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Ini akidah kita. Jadi hindari sekali-kali percaya perkataan orang, sementara kita tidak tahu ada keterangannya di dalam Al-Quran dan keterangannya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini cara seorang yang akidah yang benar soal yang gaib. Termasuk Rasul kita tercinta SAW tidak tahu yang gaib, kecuali apa yang Allah yang maha tahu yang gaib beritahukan kepada beliau. Ini akidah. Ini akidah. Dan ini keyakinan seluruh para sahabat. Bahkan keyakinan orang munafik di zaman Rasul, bahwa Nabi Rasul kita tercinta tidak tahu yang gaib. Termasuk orang munafikin di zaman Rasul meyakini Nabi Muhammad tidak tahu apa? Tidak tahu yang gaib. Oleh karena itu, mereka fitnah-fitnah Rasul kita tercinta. Mereka berani menebar kisah dusta. Berani menebar cerita bohong. Oleh karena itu mereka berani membuat aksi perencanaan pembunuhan. Sekiranya orang munafik meyakini bahwa Rasul tahu yang gaib, percuma mereka tebar fitnah. Percuma mereka buat aksi rencana pembunuhan. Muhammad tahu kok seluruh yang gaib. Maka hal yang naif apabila ada seorang muslim di zaman kita sekarang meyakini Nabi Muhammad tahu seluruh yang gaib. Nah, Bapak dan Ibu ini muliakan Allah,
kita dimintakan untuk berbicara tentang perjalanan pasca kematian. Ada sebuah hadis Nabi yang sangat panjang. Rasul berbicara apa yang terjadi kepada ruh pasca wafat. Dan tentunya seperti yang kita katakan tadi, ini sesuatu yang bisa kita terima secara ilmu karena datangnya dari Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul ketika berbicara itu dapatkan keterangan dari Allah yang memberitahu kepada beliau. Bukan Rasul melihat langsung begini, tidak. Akan tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita apa yang beliau dapatkan dari wahyu itu. Bukan karena Rasulullah tahu yang gaib, namun apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita tentang yang gaib, beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada kita. Maka satu-satunya sumber yaitu dari Allah yang mengetahui seluruh yang gaib. Bapak dan Ibu, hadisnya panjang. Dan di dalam hadis yang panjang ini Rasulullah bercerita tentang perjalanan ruh di awal-awal akan wafat. Apa yang terjadi ketika dia diwafatkan atau dikeluarkan dari jasad, apa yang terjadi. Setelah itu apa yang terjadi sampai dapat nikmat kubur atau dapat azab kubur. Ini akan kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini dan kita ambil ilmu dan manfaat-manfaat darinya. Saya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, membagi materi ini sebahagiannya orang mukmin, kemudian orang kafir. Orang mukmin, orang kafir. Sementara kalau kita baca hadisnya, Rasulullah bicara orang mukmin sampai selesai. Lalu Rasulullah bicara orang kafir sampai selesai. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita bagi 3. Kita ambil bahagian orang mukmin, lalu kita pindahkan ke bahagian orang kafir. Lalu kita ambil bahagian orang mukmin, lalu kita pindahkan ke bahagian orang kafir. Namun yang ada di dalam hadis, Rasulullah bercerita tentang orang mukmin sampai selesai. Rasulullah kemudian bercerita tentang rohnya orang kafir sampai selesai. Namun kita pada majelis ini kita bagi 3. Kisah panjang tentang orang mukmin pasca kematian, kisah panjang tentang orang kafir secara kematian kita bagi 3. Kita pindah-pindahkan, tentang mukmin kita ambil orang kafir, dan seperti itu. Wallahu ta'ala alam, untuk melihat perbedaan yang terjadi pada orang kafir dan orang mukmin. Semoga Allah jauhkan kita daripada kekufuran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari seorang sahabat bernama Bara bin Azib radhiyallahu anhu wa ardahu. Berkata Bara bin Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah seorang lelaki dari Ansar. Jadi yang wafat adalah seorang lelaki daripada Ansar. Nabi dan para sahabat melakukan fardu kifayah, menyolatkan dan kemudian membawanya ke Baqi'. Fantahina ilal qabri walamma yulhad. Kami sampai ke kubur, sementara kubur itu belum dibuatkan lahat. Belum lagi dibuatkan lahat. Apa itu lahat? Lahat adalah lubang kecil di pinggir kuburan, di pinggir lubang kubur, dibuatkan lagi lubang kecil di pinggirnya. Itulah makna lahat. Jadi ketika penggali kubur menggali kubur sampai di dasar yang dia inginkan, di pinggirnya dia buatkan lagi lubang kecil untuk memasukkan jenazah. Itu dia lahat. Jadi lahat bukan liang kubur yang besar itu, tapi lahat adalah yang kecil, yang
serong di sampingnya. Itulah dia lahat. Dan ini sunnah ketika menggali kubur. Jadi yang paling benar, yang paling sahih, yang paling sunnah adalah ketika sudah dibuatkan lubang kuburnya, dibuatkan lahat di sampingnya. Di lahat itulah dimasukkan jenazah itu. Walamma yulhad, belum lagi selesai lahatnya. Berarti kuburannya sudah selesai, namun lahatnya belum, sedang dikerjakan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina at-thair. Karena lahat belum selesai, sedang dikerjakan, maka Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Bara' bin Azib, ka'anna ala ru'usina at-thair. Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Ini menunjukkan keadaan di mana para sahabat khidmat, di mana para sahabat masing-masing khusyuk memikirkan apa yang sedang mereka kerjakan dan mentadabburi dan mentafakuri, mengambil ibrah dari apa yang sedang mereka lakukan. Dan inilah maksud daripada tasyyi'ul janazah. Maksud daripada kita diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadiri pelaksanaan jenazah adalah untuk mengambil imrah bahwa kita akan wafat, kita akan digotong manusia seperti ini, kita akan disolatkan seperti ini, kita akan dimasukkan ke tanah seperti ini. Ini imrah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinginkan dalam syariat Islam, untuk kita ambil ibrah itu sebagai pelajaran, sehingga keadaan Nabi dan para sahabat semua khusyuk. Dan ini harusnya sifat seorang mukmin ketika menyelenggarakan jenazah dan ketika ada di pemakaman. Na'udzubillah, di zaman kita sekarang sudah banyak orang-orang yang mengantarkan jenazah ke pemakaman namun kondisinya tidak seperti ini. Malah bercerita, bercengkrama, padahal jenazah sedang di atas tandu, di atas apa namanya? Keranda, sedang digotong, sedang dimasukkan, tapi dia masih mampu bercerita dan mungkin ceritanya bisnis. Fala haula wala quwata illa billah. Tidak sedikit kita melihat baru saja pemakaman selesai, kemudian ditimbun, kemudian tak lama setelah itu di sana ketawa, di sana ketawa. Subhanallah. Harusnya keadaan seorang mukmin adalah mengambil ibrah dan pelajaran untuk dirinya ketika melakukan itu. Wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'idzu billahi min 'adzabil qabri marrataini aw thalatha. Di tangan Rasul kita tercinta SAW ada sebuah kayu dari ranting-ranting pohon. Rasulullah SAW menggerakkannya seperti ini ke tanah, memukul-mukulkannya ke tanah, menancap melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari adab kubur. Rasulullah ucapkan itu 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan bahwa adab kubur hak, pasti adanya. Dan orang-orang yang mengingkari adanya nikmat kurban adab kubur mengingkari pernyataan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulai Rasulullah SAW berbicara tentang perjalanan kematian. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Seorang hamba yang mukmin apabila tiba saatnya putus dari dunia, habis masa dunia, wa iqbalin minal akhirah, apabila tiba saatnya untuk berangkat ke akhirat, masih hidup hamba itu, belum sakratul maut, saat-saat ketika akan meninggalkan dunia dan masuk ke alam akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun biyudul wujuh ka'anna wujuhahumus syams.
akan turun kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang sangat banyak, wajah mereka putih bagaikan cahaya matahari. Bagaikan matahari, wajah mereka putih. Ma'ahum kafanun min akfaminil jannah. Malaikat-malaikat itu membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Malaikat itu membawa parfum dari parfum-parfumnya surga. Hatta yajlisu ilaihi maddal basar. Malaikat-malaikat yang putih berwajah putih itu duduk sejauh mata memandang. Ini disaksikan oleh orang mukmin yang akan wafat. Jadi saat-saat akan wafat, di saat orang mukmin itu tidak bisa berinteraksi lagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dia sudah menyaksikan sesuatu yang gaib. Dia sudah melihat apa? Malaikat. Dan malaikat itu yang banyak itu duduk di sekitar mayat orang yang akan meninggal dunia, belum lagi dia wafat, duduknya sejauh mata memandang. Subhanallah, berapa banyaknya malaikat itu. Ini bukan malaikat maut ini. Para ulama memberikan nama kepada mereka pembantu malaikat maut. Pembantu malaikat maut, bukan malaikat maut. Thumma yaji'u malakul maut. Setelah itu baru datang malaikat maut. Hatta yajlisa 'inda ra'sih. Malaikat maut itu duduk di dekat kepala si mukmin ini. Fayaqul. Lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang suci, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan ridhonya. Jadi malaikat maut ketika akan mencabut nyawa seorang mukmin, semoga ini yang kita dapatkan nanti di saat kita didatangi malaikat maut. Perkataan malaikat maut kepada ruh yang ada di dalam jasad, wahai jiwa yang suci, suci dengan amal saleh, suci dengan keikhlasan, suci daripada su'udzon, suci daripada ingin menzolimi manusia, suci daripada berbuat kerusakan di permukaan bumi, suci dalam akidahnya. Karena seluruh yang diperintahkan Allah semua yang baik-baik. Dan ini mayoritas hidupnya orang mukmin. Hidup untuk kebaikan itu. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah wahai ruh yang suci menuju ampunan dari Rabbmu dan menuju ridho Allah. Mendengarkan itu, fatakhruju tasilu kama tasilul qatru min fissiqa. Maka keluarlah ruh itu mengalir bagaikan air mengalir dari mulut ceret. Gampang air mengalir dari mulut ceret, Pak? Gampang. Segampang itulah mengalirnya ruh dari jasad. Ketika ruh itu akan keluar dari jasad, mudahnya dia keluar dari jasad, semudah itu. Namun tetap sakit. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk minta kepada Allah keringanan, meringankan ketika sakaratul maut. Itu dalam kondisi orang mukmin ruhnya keluar dari tubuh dalam keadaan semudah itu, segampang itu, tetap sakit. Maka kita disyariatkan oleh Nabi kita tercinta SAW minta kepada Allah diringankan di saat sakaratul maut. Dan Nabi mengatakan bahwa sakaratul maut itu memiliki rasa sakit. Padahal ruh itu mengalir dari jasad mudah sekali. Fayakhudhuha,
Begitu mulai keluar, diambil oleh malaikat maut. Ruh tadi diambil. Itulah saat-saat di mana seorang mukmin wafat. Ketika ruhnya keluar dari jasad. Fa'idha akhuduha, apabila telah diambil oleh malaikat maut, lam yada'uha fi yadihi tarfata'in. Maka malaikat-malaikat yang ada di sekitar tadi langsung mengambilnya, tidak membiarkannya lama di tangan malaikat maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Ruh tadi dimasukkan kain kafan. Jadi ada kain kafan dunia untuk jasadnya, ada kain kafan alam gaib untuk ruhnya. Wa fi dzalikal hanut, lalu diberikan wangi-wangian. Sebagaimana jasad seorang mukmin di permukaan bumi diberikan wangi-wangian ketika dikafani, demikian juga dengan ruhnya diberikan wangi-wangian di alam gaib. Fayakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ard. Ketika ruh itu keluar dengan aroma bagaikan aroma kasturi terbaik di permukaan bumi. Jadi amal soleh itu memiliki aroma kebaikan, aroma yang wangi secara sesuatu yang tak terlihat oleh manusia dengan panca inderanya, tapi dia benar-benar wangi, sehingga kewangian itu terlihat di alam gaib. Jadi di dunia, akhlak manusia, amal soleh manusia, itu sebenarnya ada wanginya. Sehingga duduk bersama orang mukmin yang benar-benar mukmin itu nikmat. Akan memberikan sesuatu yang lezat kepada kita. Kenapa? Ada wangi di sekitarnya. Dari akhlaknya, dari budi pekertinya, daripada nasihatnya, daripada keikhlasan hatinya, terasa manfaat, kenikmatan duduk di sekitar orang-orang yang mukmin, orang-orang yang saleh, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita putus di sini untuk pindah kepada orang kafir. Wa innal 'abdal kafir, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayat lain al-fajir, pelaku maksiat. Jadi boleh ada kemungkinan kafir yang benar-benar kafir, ada kemungkinan orang muslim tapi pelaku maksiat yang akhlaknya menyerupai orang kafir, namun masih berstatus muslim, akan tetapi banyak melakukan pelanggaran kepada syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila saatnya untuk meninggalkan dunia dan masuk ke dalam alam akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit, akan tetapi berwajah hitam. Yang akan dia lihat malaikat namun berwajah hitam. Ma'ahumus masuh, bersama mereka kain yang sangat kasar. Kafan, tapi kain yang sangat kasar. Untuk kain kafan daripada ruhnya nanti. Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat-malaikat yang berwajah hitam ini duduk sejauh mata memandang. Persis seperti orang mukmin tadi, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut. Kemudian datang malaikat maut hatta yajlisa 'inda ra'sih, lalu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, malaikat maut berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang keji, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah engkau menuju amarah Allah dan murkanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dari awal sudah dapat kabar buruk, sementara orang mukmin dari awal sudah dapat kabar gembira. Malaikat mengatakan, keluarlah engkau wahai roh yang keji, roh yang busuk, menuju murka Allah
menuju amarah Allah dan murkanya, ruh itu nggak mau keluar. Fatafarraqa fi jasadih, lari-lari di badan, nggak mau keluar. Fayantazi'uha, maka malaikat maut pun mencabut paksa. Bayangkan yang tadi saja keluar bagaikan keluar air dari mulut ceret, begitu mudah dan gampangnya, sakit. Dan Rasulullah SAW merasakan sakitnya. Bagaimanatah lagi kalau dicabut paksa oleh malaikat. Fayantazi'uha, dicabut paksa oleh malaikat maut, kama yantazi'u as-safud minas sufil mablul, bagaikan dicabutnya anak panah dari kain-kain berbenang wol yang sedang basah. Jadi ada kain berbenang wol, masukkan anak panah, dalam riwayat lain anak panahnya punya cabang-cabang yang banyak. Lalu dicabut paksa dari kain tersebut. Apa yang terjadi? Benang itu putus. Jadi urat-urat nadi di tubuh ini putus-putus disebabkan cabut paksa ruh itu oleh malaikat maut. Fayakhudhuha, setelah diambil paksa, fa idza akhadaha, apabila sudah diambil oleh malaikat maut, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin, maka malaikat berwajah hitam tadi tidak membiarkan lama di tangan malaikat, langsung diambil, hatta yaj'aluha fi tilkal masuh, lalu diletakkan di kain kasar tadi, kain kafan untuk rohnya orang kafir atau rohnya orang yang fajir, pelaku maksiat, dan tidak diberikan wangi-wangian apapun. Tidak diberikan wangi-wangian apapun. Mungkin jasadnya di dunia diberikan wangi-wangian, tapi ruhnya tidak diberikan wangi-wangian. Yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala dhahril ardh. Ketika ruh itu keluar dengan aroma bagaikan bangkai terbusuk di permukaan bumi. Bagaikan apa? Bangkai yang paling busuk di permukaan bumi. Semua bangkai busuk, tapi dipilihkan aroma bangkai terbusuk. Itulah ruhnya orang kafir atau ruhnya orang fajir. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hidup di dekat orang kafir itu penuh dengan hal yang akan membuat kita menderita. Akhlaknya, perkataannya, kebiasaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Pindah kepada orang mukmin. Fayas'aduna biha, maka malaikat tadi, ini roh orang mukmin ya, pindah ke orang mukmin, membawa naik. Jadi di dunia ada iring-iringan jenazah. Kita menggotong jenazahnya di dalam kain kafan menuju pemakaman. Di alam gaib ada iring-iringan jenazah juga. Manusia di dunia dengan jasad zahirnya, malaikat di alam gaib dengan ruhnya. Malaikat ini pergi membawa ruh ini tadi. Dan malaikat yang banyak tadi mengiringi. Jadi ada iring-iringan jenazah. Karena manusia terbagi dari dua unsur zahir dan unsur batin, unsur jasad dan unsur ruh. Ada iring-iringan jenazah jasad, ada iring-iringan jenazah ruh. Malaikat ini naik ke atas, membawa ruh tadi naik ke atas. Jadi iring-iringannya ke atas, ke langit. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Setiap melewati malaikat yang ada di atas, di angkasa itu banyak sekali para malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa rasa bosan. Terus beribadah kepada Allah, tiada henti, enggak makan, enggak minum, kerjaannya beribadah saja. Itu ramai sekali di atas sana. Di angkasa sana banyak sekali malaikat. Setiap melewati malaikat itu yang ada di atas sana, di angkasa sana menuju langit yang pertama, para malaikat itu bertanya, "Ma hadzal ruhut thayyib?" Ruh siapa ini yang suci ini? Ruh siapa ini yang wangi ini?
Fayaqulun, malaikat-malaikat yang tadi iring-iringan jenazah tadi mengatakan, ruh fulan bin fulan, dipilihkan nama terbaik yang pernah dia diberi nama dengan nama itu di dunia. Jadi ketika menyebutkan ruh fulan, nama terbaik yang pernah dia diberi nama di dunia dengan nama terbaik itu. Kadang-kadang kan orang tukar nama, Pak. Dulu ketika sebelum Islam namanya lain, setelah Islam namanya lain, atau sebelum hijrah namanya lain, setelah hijrah namanya lain. Dipilihkan nama terbaik yang pernah dia diberi nama dengan nama itu di permukaan bumi. Sampai ke langit dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunia. Iring-iringan jenazah ini bersama malaikat yang berwajah putih itu sampai ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia. Dan langit, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, memiliki wujud, memiliki fisik yang sangat keras dan memiliki pintu-pintu dan memiliki malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Jadi pintu langit itu apa? Langit itu benda kasar, benda apa ya? Benda berwujud. Kita apa sih namanya yang seperti ini dalam bahasa Indonesia? Dinding ini apa namanya seperti ini? Benda padat. Barakallahu fiikum. Jadi langit itu benda padat. Dan ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa tiang. Dari bawah penyangga. Dan bangunannya kokoh, kuat, berpintu. Dan ada malaikat-malaikat penjaga pintunya. Gak bisa ditembus, Pak. Hanya bisa diminta izinkan untuk dibukakan. Dan yang akan membukakannya adalah malaikat-malaikat yang kuat dan kuat, sangat kuat untuk membuka pintu-pintu langit. Oleh karena itu kalau kita membaca sejarah Isra Mi'rajnya Nabi seperti itu. Malaikat Jibril datang ke pintu langit, lalu kemudian minta bukakan kepada malaikat-malaikat penjaga pintu langit. Malaikat bertanya, siapa bersamamu wahai Jibril? Biasanya sendiri. Ini siapa bersamamu wahai Jibril? Muhammad. Awaqad bu'its? Sudah diutus Allah? Sudah jadi Rasul? Sudah. Dibukakan oleh para malaikat dengan izin Allah. Itu terus sampai langit yang ke-7. Jadi malaikat Jibril sendiri tidak membuka pintu langit, tapi minta dibukakan lalu dibukakan. Padahal kita tahu berapa kuatnya malaikat Jibril. Jadi terus iring-iringan jenazah yang membawa ruh orang mukmin ini sampai ke langit dunia. Langit yang pertama, fayastafti'una lahu fayuftahu lah. Lalu malaikat-malaikat tadi minta bukakan kepada malaikat penjaga pintu langit. Dan kemudian dapat izin dari Allah lalu dibukakan pintu itu. Nembus langit yang pertama. Jadi terjadi mi'raj. Ya. Tapi dalam alam ruh. Terjadi mi'raj tapi dalam alam ruh. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha. Begitu sudah melampaui langit yang pertama, iring-iringan tadi ditambah lagi dengan malaikat-malaikat terbaik antara langit pertama dengan langit kedua. Malaikat terbaik ngumpul ikut melakukan iringan jenazah sampai ke langit yang berikutnya. Jadi bertambah jumlah iring-iringannya. Ditambah dengan malaikat-malaikat terbaik di langit yang pertama sampai langit yang kedua. Berkumpul malaikat melakukan iring-iringan jenazah itu dari langit pertama sampai langit yang kedua. Begitu seterusnya hatta yantahiya ila sama'i sabi'ah. Setelah melewati langit yang kedua, malaikat terbaik di antara langit kedua dan ketiga ikut mengiringi jenazahnya. Setelah melewati pintu langit yang ketiga, malaikat terbaik antara langit ketiga dan langit keempat mengiringi jenazahnya. Begitu terus sampai selesai langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal. Ketika itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Setelah sampai di langit yang ketujuh, Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tuliskan catatan amal hambaku ini di illiyin. Illiyin adalah kumpulan kitab dari orang-orang saleh. Kumpulan catatan kitab orang-orang
saleh. Dan kumpulan catatan kitab untuk orang-orang yang kafir dan yang fajir, sijin namanya. Adapun kumpulan kitab amal saleh dari orang-orang saleh letaknya di Illiyin, di langit yang ketujuh. Uktubu kitab abdi fi Illiyin, tuliskan kitab hambaku, catatan amal hambaku ini di Illiyin. Kumpulan tulisan kehidupan orang-orang saleh. Wa a'idu abdi ilal ardh, dan lalu kembalikan lagi hambaku ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari tanah itu mereka aku ciptakan, dan ke dalam tanah mereka akan aku kembalikan, dan dari tanah aku akan hidupkan, keluarkan mereka sekali lagi. Jadi kembalikan mereka ke tanah, karena aku telah berjanji, karena aku ciptakan mereka dari tanah yang ada di bumi itu. Kemudian aku akan kembalikan mereka ke tanah, dan aku akan bangkitkan mereka lagi dari tanah itu. Ini orang mukmin. Apa yang terjadi pada orang kafir atau orang fajir? Fayas'aduna biha. Malaikat-malaikat berwajah hitam membawa ruh orang kafir atau orang fajir naik ke atas. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikati illa qalu. Malaikat-malaikat ini, dia bersama ruh nih orang kafir ini, tidak melewati malaikat yang ada di atas, melainkan malaikat itu bertanya, ma hadzal ruhul khabith? Roh siapa ini yang keji ini? Roh siapa ini yang busuk ini? Fayaqulun fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ruh fulan bin fulan, lalu dipilihkan nama yang terburuk, yang dengannya dia pernah diberi nama di dunia. Jadi orang pernah nyebut dia nama terburuk apa, pakai nama itu disebut. Kadang-kadang ada orang namanya bagus sekali, tapi untuk gaul-gaulan namanya dirubah. Betul tidak? Dirubahnya namanya karena dia malu memakai nama Abdullah misalnya, lalu dirubahnya namanya, atau dirubahnya penyebutannya karena nggak cocok alam gaulnya dengan namanya yang seperti itu, nggak cocok, lalu dia berubah-ubah nama, pakai panggilan-panggilan, ya. Dipilihkan oleh malaikat nama terburuk yang pernah dia dipanggil dengan itu di permukaan bumi, tidak dipanggil dengan nama baiknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dibawa terus naik ke langit sampai ke langit dunia, langit yang pertama. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu. Minta dibukakan pintu langit, namun tak dapat izin untuk dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 40. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, Innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri kepada ayat-ayat kami tersebut, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Maksud pintu langit dalam ayat ini adalah pintu langit di saat ruh itu dibawa ke atas. Kalau orang mukmin dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Yang tidak sombong kepada Allah dan tidak sombong dalam kehidupannya dan mengikuti ayat Allah, dibukakan untuk mereka pintu langit. Sebagaimana ruh orang mukmin yang tadi telah kita bacakan, dibukakan pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit yang ketujuh dia. Namun bagi orang yang sombong, mendustakan, orang yang hidup di permukaan bumi, sombong dari ketaatan kepada Allah, membusungkan dada di permukaan bumi dengan kemaksiatan, maka Allah katakan la tufattahu lahum abwabus sama, tak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Di saat mereka mati,
tak dibukakan pintu langit. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk dalam lubang jarum. Mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk lubang jarum. Sebuah kemustahilan unta masuk lubang jarum. Nah, ini dibacakan oleh Nabi SAW ayatnya. Jadi begitu sampai ke langit pertama, minta bukakan. Malaikat-malaikat yang berwajah hitam ini tadi, yang membawa ruh orang kafir atau orang fajir, yang aromanya bagaikan aroma apa tadi? Bangkai terbusuk di permukaan bumi, kata Nabi SAW. Sampai di langit yang pertama, minta bukakan kepada malaikat-malaikat penjaga pintu, namun tak dapat izin untuk dibukakan. Fayaqulullah azza wa jal, ketika itu terdengar Allah tabaraka wa ta'ala berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardil sufla, fil ardis sufla. Tuliskan catatan kitab hambaku ini di Sijjin, di bumi paling bawah. Jadi Sijjin letaknya di bumi paling bawah, di dalam bumi. Di mana letaknya Allahu a'lam. Tetapi bumi pun berlapis 7, sebagaimana langit berlapis 7, berarti di lapis paling bawah. Qal, berkata Nabi SAW, setelah Allah katakan, tuliskan catatan kitab hambaku di Sijjin, maka ruh tadi, fatutrahu ruhu torha, dilemparkan saja dari atas. Kalau orang mukmin dibawa turun lagi oleh malaikat tadi. Malaikat yang membawanya ke atas, kemudian turun lagi ke bawah bersama ruh itu. Namun roh orang kafir atau roh orang fajir, naudzubillah min dzalik, dilemparkan dari atas. Jadi tidak dimuliakan dengan dibawa turun, namun dilempar dari atas. Kembali kepada orang mukmin. Kembali kepada orang mukmin. Fatu'adu ruhuhu, maka dibawa kembali turun ruhnya. Jadi malaikat-malaikat tadi membawa kembali turun ruhnya. Fayatiyanihi malakani fayujlisanihi. Kalau sudah dibawa turun, berarti masuk ke dalam kubur. Iring-iringan jenazah sudah selesai di pemakaman, iring-iringan malaikat pun datang membawa ruh itu dan dimasukkan lagi ke jasadnya. Ketika ini, kata Nabi SAW, mayit mendengarkan telapak kaki orang yang keluar dari pemakaman. Telapak sendal. Sendal ketika kita berjalan berbunyi, itu terdengar oleh mayit ketika dia sudah dikembalikan lagi ke dalam kubur, alam barzakh. Jadi dia mulai hidup. Maka kematian itu hanya sebentar, Bapak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kematian ini sebentar. Mulai dari sakratul maut sampai orang-orang selesai dari pemakaman. Itulah dia kematian itu. Singkat. Setelah itu terjadi lagi kehidupan. Jadi mati itu hanya sebentar. Kita bicara hukum umum, bagaimana keadaan yang di luar kaedah umum, Allahu a'lam. Bagaimana orang yang wafatnya tak tahu lagi jenazahnya di mana, atau dicabik-cabik di hutan oleh hewan buas, bagaimana, Allahu a'lam. Tidak ada keterangan dari Allah yang Maha Tahu yang gaib bagaimana apa yang terjadi pada ruh itu. Namun ini mayoritas yang terjadi seperti ini. Nah, maka kita tidak tahu apa yang terjadi pada ruh yang seperti itu. Allah Maha Tahu tentang apa yang akan terjadi. Fayatihi malakani, datang kepada orang mukmin itu 2 orang malaikat. Di dalam riwayat lain
dikatakan bersama malaikat ini ada sebuah pentungan, mirzabah, yang kalau dipentungkan ke gunung, gunung akan menjadi butiran pasir. Begitu kuatnya pukulan malaikat dan begitu kuatnya, besarnya pentungan itu. Kalau dipukulkan ke gunung, kata Nabi SAW, maka gunung yang besar itu akan berubah menjadi pasir. Fayujlisanihi, dua malaikat ini mendudukkannya. Fayakulani lahu, dua malaikat ini berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Ini dia pertanyaan malaikat di alam kubur, di alam barzakh. Ini dia yang disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Ini dia yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat di alam kubur. Yang berhasil menjawab dapat nikmat kubur. Yang tidak berhasil menjawab dapatnya azab kubur. Jadi di dalam kubur ada 3. Fitnah kubur, nikmat kubur, dan azab kubur. Dan ini semuanya adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua malaikat bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dan suara malaikat itu menggelegar, besar. Dan malaikatnya juga bertubuh besar. Sehingga orang mukmin ketakutan. Jangankan besar, suara menggelegar, bayangan putih melintas saja kita takut. Ada bayangan putih melintas gitu, takut nggak? Di dunia ada bayangan putih melintas gitu, atau naik ke atas. Apalagi malaikatnya jelas, nampak besar, suaranya menggelegar, bawa pentungan besar. Oleh karena itu, tak ada siapapun yang bisa menjawab karena mampu menjawab. Nggak ada satupun. Di alam barzakh tak ada satupun yang bisa menjawab karena mampu menjawab. Nggak. Disinilah datang pertolongan Allah kepada seorang hamba yang mukmin. Allah bantu dia untuk lisannya bisa menjawab. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kuatkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat di dunia dan di akhirat. Makna dunia, dia bertahan di atas agamanya ini, bertahan di atas beribadat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan. Di akhirat, maksudnya di alam kubur, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Siapa yang menguatkannya? Allah. Allah yang menguatkan di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kalau tidak Allah berikan taufik kepada kita di dunia ini, sulit untuk bisa menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Dan kalau tidak di akhirat, tidak Allah kuatkan kita dengan pertolongannya, maka tak akan sanggup kita menjawab pertanyaan. Pada dasarnya kita semua tahu jawabannya. Pertanyaannya ya 3, gampang. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Atau dalam riwayat lain, siapa yang lelaki yang diutus kepada kalian? Pertanyaan 3, dan kita tahu jawabannya, tapi kita tidak bisa menjawab dengan kemampuan kita. Oleh karena itu tak ada gunanya ketika jenazah sudah dimakamkan lalu dikatakan, wahai fulan, nanti kalau ada malaikat bertanya, man rabbuk, jawabannya adalah, jawab Rabbi adalah Rabbi Allah. Ada orang yang melakukan itu di sini? Masih nyontek ujian. Masuk ke alam gaib masih nyontek ujian. Diajarkan jawabannya supaya tahu bagaimana. Enggak bisa. Karena jawaban itu taufik dari Allah, tasbit dari Allah. Allah yang menguatkannya. Karena kita dalam kondisi sangat takut, nama kita aja kita nggak ingat. Lihat manusia di permukaan bumi ketika dia
Dia bersangatan takutnya. Ditanya orang siapa namanya, bingung dia jawab. Itu kondisi di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di alam barzakh, bertemu dengan malaikat. Maka tidak akan sanggup manusia untuk menjawab karena lisannya. Kalau sanggup dengan lisan, banyak orang selamat. Semua murni taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu bertanya, suara malaikat itu menggelegar, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, hamba itu berkata, hamba mukmin berkata, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Atas taufik dari Allah, Allah yang menguatkannya untuk bisa menjawab. Sekali lagi, kalau bukan Allah yang menolong hamba mukmin, mukmin pun tak bisa menjawab pertanyaan malaikat karena takutnya. Sendirian bertemu dengan malaikat besar. Fayaqulani lahu, lalu malaikat bertanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, dinil Islam. Dia berkata, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, lalu dua malaikat itu berkata lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum? Siapa lelaki yang diutus Allah kepada kalian? Fayaqul, dia berkata, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, lalu malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuk? Lalu bagaimana dengan dirimu? Apa yang kau ketahui dan apa yang kau lakukan? Fayaqul, dia berkata, qara'tu kitab Allah. Aku membaca kitabullah, fa amantu bihi wa saddaqt. Aku beriman kepada kitabullah dan aku membenarkannya dengan amalan-amalanku. Fayunadi munadin minas sama. Ketika itu terdengar suara dari langit. Ada yang menyeru, yaitu Allah. An sadaqa abdi. Hambaku telah jujur. Hambaku telah jujur. Fa'afrishuhu minal jannah. Buatkan untuknya alas tidur dari surga. Buatkan untuknya, datangkan untuknya alas tidur, datangnya dari surga. Maka saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal dunia dari keluarga-keluarga kita, ayah kita, ibu kita yang kita berharap, mereka berharap ya, pasti tidak, tapi berharap mereka mendapatkan nikmat kubur. Mereka tidur lebih nyaman daripada kita. Alas tidur mereka dari surga. Kita datang ke pemakaman, lalu membayangkan orang tua kita itu sedang terbaring di tanah dan di pasir. Akhirnya sedih, nangis, gitu ya. Banyak orang seperti itu. Di sini ibu saya terbujur di pasir, di tanah, di dalam. Mereka tidur dalam alas terbuat yang datang dari surga. Nah, lebih nikmat tempat tidurnya dibanding tempat tidur kita di permukaan bumi. Karena alas tidurnya didatangkan dari surga. Wa albisuhu minal jannah, berikan kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan dari kuburnya pintu ke surga. Jadi alas tidurnya dari surga, pakaian yang dipakai dari surga, ada pintu terbuka mengarah ke surga. Apa yang terjadi? Fayatihi min rauhiha wa tibiha, masuk ke dalam kubur tersebut aroma wangi surga, dan masuk ke dalam kubur tersebut cuaca nyamannya surga. Surga itu cuacanya sangat nyaman sekali, kondisi tidak panas dan tidak dingin, sehingga berada pada suhu yang sangat nyaman. Itu masuk ke dalam kubur. Aroma-aroma wangi surga masuk dalam kubur. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, lalu dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Semoga Allah berikan ini kepada kita. Kemudian wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur rih. Setelah dia dapatkan alas kubur, alas tidur dari surga, pakaian dari surga, pintu terbuka mengarah ke surga, masuk aroma wangi surga, masuk suasana nyaman, suhu nyamannya surga ke dalam kuburnya, dan kuburnya dilapangkan, didatangkan kepadanya seorang lelaki berwajah bagus, tampan.
Untuk laki-laki tentu laki-laki, untuk wanita tentu wanita. Pakaiannya pun bagus dan aromanya wangi. Fayaqul, dia berkata, abshir billadhi yasurruk. Lelaki yang berwajah ganteng, berpakaian indah, aromanya wangi itu berkata kepadanya, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan membuat engkau bahagia. Fayaqul, maka dia berkata kepada lelaki tersebut, maaf, berbahagialah engkau dengan sesuatu yang akan membuat engkau gembira, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Lalu dia berkata, man ant? Engkau siapa? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu saja sudah wajah yang mendatangkan kebaikan. Siapa kamu sebenarnya? Fayaqul, dia berkata, ana amaluka salih. Saya adalah amalmu yang saleh. Seperti yang tadi kita katakan, amal manusia di dunia pada dasarnya membawa kebaikan, beraroma wangi, dan akan Allah wujudkan itu di alam kubur. Fayaqul, ketika itu dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbku, cepatkan datang hari kiamat. Ya Allah, cepatkan datang hari kiamat. Kenapa? Dia akan ada nikmat yang lebih besar menantinya. Kembali kepada orang kafir atau fajir, orang kafir atau pelaku maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Setelah tadi rohnya dilempar saja dari atas, lalu terjun roh itu tanpa diiringi sampai lagi ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani, datang kepadanya dua malaikat besar, sangar, suaranya besar menggelegar, fayajlisanih, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya dan berkata kepadanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Dengan suara yang keras, menggelegar. Fayaqul, ketika itu dia berkata, aku tidak tahu. Orang bengong, bengong dan takut. Tidak tahu. Ini jawaban mereka. Fayaqulani lahu, malaikat bertanya lagi, ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqul, dia mengatakan, enggak tahu. Enggak tahu nih agamanya apa. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum? Dua malaikat bertanya lagi, siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Dia berkata, enggak tahu. Itu yang terjadi. Tak sanggup menjawab fitnah kubur. Fayunadi munadin minas sama, maka terdengar seruan dari langit. Allah tabaraka wa taala berfirman, an kadzaba 'abdi, hambaku telah mendustakan. Fa afrishuhu minan nar, buatkan untuknya alas tidur dari neraka. Wa albisuhu minan nar, waftahu lahu baban ilan nar. Berikan kepadanya pakaian dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Jadi bukakan pintu, namun arahnya ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, datang masuk ke dalam kubur itu panasnya neraka dan racun-racun neraka. Wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa alaihi adla'u, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya berantakan. Sampai tulang belulangnya berantakan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rih. Datang kepadanya seorang lelaki, wajah jelek, pakaian jelek, aromanya busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uk, bergembiralah untuk sesuatu yang akan memberikan keburukan kepadamu. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad, ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Fayaqul man ant, dia berkata, kamu siapa?
Fawajhuka alwajhu ya'ti yaji'u bisyarr. Wajahmu wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul, orang itu berkata, ana amalukal khabith. Aku adalah amalmu yang keji. Saya adalah amalmu. Amal yang buruk, amal yang busuk. Fayaqul, ketika itu dia berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan wujudkan hari kiamat. Jangan wujudkan hari kiamat. Karena dia takut akan ada azab yang siap menantinya apabila hari kiamat datang dan dia dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini dia hadis dari Nabi kita tercinta SAW akan yang terjadi kepada ruh ketika dia awal-awal akan bertemu dengan kematian, apa yang terjadi pada saat sakratul maut, apa yang terjadi setelah itu, dan apa yang terjadi di alam barzakh. Semua ini adalah masalah gaib yang tidak bisa kita ketahui dengan alat secanggih apapun. Yang hanya bisa kita ketahui dari berita dari Allah kepada nabinya, dan dari nabi menyampaikannya kepada kita. Tanpa hadis ini tak akan ada manusia yang mengetahui apa yang terjadi. Semoga ini bisa kita jadikan ilmu sekaligus ibrah dan pelajaran untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak hanya dalam perkataan, namun dalam amalan. Ini dia materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk hidup di permukaan bumi jadi hamba yang beriman, sehingga mendapatkan kemuliaan wafat sebagai seorang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Jasad yang di dalam kubur ini, apakah benar si mayit ini mengetahui kondisi di luar kubur? Jadi kalau misalnya ada keluarganya berbuat kebaikan atau keburukan, apakah dia mengetahui kondisi? Baik. Pertanyaan pertama secara lisan datang, apakah mayat di alam kubur mengetahui kondisi keluarganya? Baik keluarganya datang berziarah, atau sebagian mengatakan dia pulang ke rumahnya melihat apa yang terjadi di rumahnya. Seperti yang tadi kita katakan bahwa bicara masalah gaib tidak bisa kecuali ada ayat atau ada hadis. Bagi yang mengatakan bahwa jenazah bisa mengetahui keluarganya ketika berziarah, dituntut untuk mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Mana hadis yang berbicara bahwa orang yang di dalam kubur akan mendengarkan dan mengetahui kondisi di luar pemakaman? Bagaimana kondisi peziarah datang yang duduk di dekat kuburan kemudian mendoakannya. Kenapa? Karena berbicara masalah gaib benar-benar full 100% sebatas dalil. Apabila diambil dalil bahwa di dalam kubur tadi ketika dia dihidupkan, dia mendengar telapak sendal orang yang keluar dari pemakaman, kita mengatakan ya, dia mendengar. Kemudian dia katakan, oleh karena itu, siapapun yang kemudian datang ke pemakaman, kemudian berdoa di sana, dia pun akan mendengarkan doa keluarganya yang datang ziarah. Ini nggak bisa seperti itu. Tak bisa diambil dalil ini untuk ini. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena ini sudah bahasan gaib yang berikutnya, yang membutuhkan lagi hadis yang berbicara tentang itu. Sementara Rasul tidak berbicara. Maka sifat orang mukmin tidak berbicara apapun tentang yang gaib kecuali ada keterangannya
langsung dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak main kias-kiasan. Tidak main kias-kiasan. Oh, tadi hadisnya jelas bahwa ketika rohnya dikembalikan ke jasad, dia mendengar apa yang ada di atas orang pada keluar telapak kaki, telapak sandal orang yang sedang keluar. Kita imani, kita berilmu, kita yakini sebatas yang ada di dalam hadis. Lebih daripada itu kita tidak bicara tentangnya, lebih daripada itu kita tidak berbicara kecuali ada hadis lain yang berbicara tentang itu. Dan sejauh yang kita tahu tidak ada hadis. Sejauh yang kita tahu tidak ada hadis yang menerangkan bahwa jenazah mengetahui apa yang ada di atas, siapa yang berziarah kepadanya, siapa anak keturunannya yang datang berziarah kepadanya, apa doa mereka. Yang kita tahu tidak ada hadisnya. Yang kita tahu tidak ada hadisnya. Oleh karena itu sebagian orang sekarang ketika pergi ke pemakaman, dia ajak mayatnya ngobrol. Iya, dia ceritakan Cianu sekarang begini, Cianu sekarang diberikanlah informasi tentang bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, bagaimana itu terjadi atau tidak? Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa mayit mendengarkan, mayit mengetahui apa yang terjadi di atas, di permukaan bumi, mendengarkan suaranya, mendengarkan, sehingga itu akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Maka wallahu ta'ala alam, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sejauh ilmu yang ada pada saya, dan ilmu saya tidaklah banyak, tidak ada dalil yang menerangkan bahwa jenazah mendengarkan lagi setelah itu apa yang ada terjadi di atasnya, mendengarkan suara orang yang berziarah kepadanya, mengetahui siapa yang datang, ya. Apatah lagi sampai pulang ke rumah dan mengetahui apa yang ada di dalam terjadi di rumahnya. Manusia kalau sudah masuk alam kubur, dikubur selama-lamanya. Di dalam kubur selama-lamanya. Dan kubur itu seperti yang tadi, kalau tidak sedang di atas alas kasur dari surga, kalau tidak sedang di atas kasur dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah seorang mukmin merasakan himpitan kubur juga? Wallahu ta'ala alam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata bahwa dhammatul qabr, sesaknya alam kubur dirasakan oleh setiap orang yang hadir di kubur. Tapi bagi orang mukmin kemudian dilapangkan. Bagi orang mukmin kemudian dilapangkan lagi. Jadi ada masa di mana dia merasakan tidak nyamannya dirinya dihimpit oleh tanah. Namun setelah itu dilapangkan seperti yang ada di dalam hadis tadi. Sebelum dilapangkan untuknya, dia merasakan himpitan kubur itu. Namun setelah itu mendapatkan nikmat dilapangkan untuknya kuburnya. Apakah mungkin seseorang yang lulus fitnah kubur dan mendapatkan nikmat kubur gagal dihisab pada hari kiamat? Jadi di fitnah kubur sukses, ketika dihisab gagal. Wallahu ta'ala alam, ilmu yang kita ketahui, barang siapa yang mendapatkan kebaikan di alam kubur akan mendapatkan kebaikan setelahnya. Barang siapa yang mendapatkan keburukan di alam kubur, maka setelahnya lebih buruk. Itu perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dan para sahabat tidak akan berbicara alam gaib kecuali datang dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, "Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang selamat, maka setelahnya lebih mudah baginya. Barang siapa yang tidak, maka setelahnya lebih berat baginya. Ini perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Dan perkataan seorang sahabat tentang alam gaib dinisbatkan kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita tahu, ini ilmu yang kita ketahui sampai di sini, wallahu alam. Apakah doa kita masih sampai ke mayit untuk membantu sang mayit di alam kubur?
Pertanyaannya, apakah doa kita sampai kepada mayit dan bisa membantu mayit di alam kubur? Sebelum saya menjawab, saya ingin melihat redaksi untuk kita tahu redaksi ini ada hal yang aneh dalam redaksinya. Dan hal yang aneh dalam redaksi ini itu yang menyebar di lisan kaum muslimin. Pertanyaannya, apakah doa saya sampai kepada mayit? Emang kita ngirim doa ke mayit? Ada yang kita kirim ke mayit sehingga pertanyaan sampai atau tidak sampai? Coba perhatikan baik-baik. Apakah doa saya sampai kepada mayit? Ada doa yang kita kirim untuk mayit sehingga pertanyaan sampai atau tidak sampai? Kita berdoa kepada siapa? Sampai nggak kepada Allah doa itu? Pasti. Lalu kenapa pertanyaannya sampai kepada mayit? Ini yang saya katakan aneh. Ada redaksi yang aneh, dan redaksi yang aneh ini menyebar di lisan kaum muslimin. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran, lalu diniatkan Al-Quran itu dikirim kepada jenazah. Pahalanya untuk si mayit. Berarti dia benar-benar mengirim pahalanya untuk si mayit. Boleh dia bertanya, sampai enggak ini kepada mayit? Karena dia memang ngirim pahala. Paham enggak? Kan ada orang sekarang sengaja baca Al-Quran, dia niatkan pahalanya dikirim untuk yang mayit. Pahala membaca Al-Qurannya untuk si mayit, bukan untuk dia. Dan itu tidak benar. Kita tidak bicara benar atau tidak benar. Kalau tidak benar atau tidak benar amalannya. Namun memang ada niat mengirimkan pahala untuk mayit. Wajar dia bertanya sampai atau tidak sampai. Karena memang ada kiriman. Sekarang kita berdoa. Berdoanya kepada siapa? Kenapa pertanyaannya sampai kepada mayit? Kalau berdoa kepada Allah, pertanyaannya sampai enggak kepada Allah? Karena berdoanya kepada Allah. Kalau seandainya kita berbicara kepada mayit, lalu pertanyaannya boleh, sampai nggak kepada mayit suara saya? Itu boleh. Secara redaksi pertanyaan, saya mengatakan secara redaksi pertanyaan ada yang aneh. Kita berdoanya kepada Allah, pertanyaannya kepada mayit sampai enggak? Loh, arahnya Allah, pertanyaannya kok sampai ke mayit? Maka siapapun yang berdoa kepada Allah akan sampai kepada Allah doanya itu. Karena Allah mendengarkan seluruh doa. Di dalam doa tersebut kita minta agar Allah meringankan beban, atau agar Allah melapangkan kubur, agar Allah memaafkan dosa dan kesalahan, karena semua manusia yang wafat pasti berdosa, pasti bersalah. Pertanyaan yang benar adalah apakah bermanfaat untuk mayit doa tersebut? Pertama, kita yang berdoa dapat pahala. Kita sebagai anak yang mendoakan orang tua telah berbakti. Sehingga itu kebaikan pertama untuk kita. Sekiranya doa kita ini diterima oleh Allah, bermanfaat untuk mayit. Sekiranya doa kita ini diterima oleh Allah, maka bermanfaat untuk mayit. Bagaimana? Allahu a'lam. Bagaimananya? Allahu a'lam. Namun kalau doa kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan bermanfaat untuk mayit. Karena doa yang kita mintakan kepada Allah, Allah kabulkan. Ini yang benar, wallahu a'lam. Bolehkah batu nisan itu dibuat dari batu yang dicetak khusus seperti pada pemakaman umum yang kita saksikan? Wallahu ta'ala alam. Sunnah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan tanda batu yang tidak dicetak khusus di bagian kepala dan ditambah di bagian kaki, dan bisa di bagian kepala saja. Kemudian kuburan tidak dibuatkan sesuatu di atasnya daripada hal yang berbentuk semen dan yang semisalnya, seperti sekarang di keramik, atau dibuatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Ya, itu sunnahnya.
dan tidak boleh juga membuat tulisan-tulisan apapun di kuburan tersebut. Ini larangan dari Nabi kita SAW. Ya, namun ini terjadi pada zaman kita sekarang. Maka afdolnya adalah cari batu dan jadikan itu sebagai tanda untuk kuburan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Habis pertanyaan di tangan saya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan kita berdoa semoga Allah yang menyatukan jasad kita di permukaan bumi ini, semoga semua kita diberikan Allah husnul khatimah. Semoga ketika kita wafat nanti yang kita dengarkan dari malaikat maut adalah kalimat, "Oh ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang suci, keluarlah engkau menuju ampunan dari Rabbmu dan menuju ridho Rabbmu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita tathbit, dikuatkannya kita untuk mampu menjawab pertanyaan dua malaikat nanti di alam barzakh. Semoga kita mendapatkan nikmat-nikmat kubur, dan semoga Allah jauhkan kita dari adab kubur dan adab neraka. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa